Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, kita semua jumpa lagi dengan saya Muhammad Hasan di channel Ruang Tentor ini. Jadi pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal UMUGN. Nah, di sini saya akan menyajikan soal yang cukup mudah ya di soal UMUGM ini, yaitu soal tentang menentukan inverse dari suatu fungsi. Ada 7 nomor yang kita sajikan teman-teman dengan rincian 5 nomor akan kita bahas dan 2 nomornya kita akan jadikan oleh-oleh. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal nomor 1. Ya, soal yang pertama ya, tentang soal menentukan inverse fungsi ini. Jadi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya. Kita sudah sampai di soal nomor 17. Ya, diperhatikan coba soalnya ya. Di sini soalnya jika fungsi x kurang 1 sama dengan x tambah 2 dan gx di sini 2 dikurang x per x tambah 3, maka nilai dari G inverse dot F1 adalah berapa? Jadi teman-teman semua harus ingat kembali ya bagaimana cara menentukan inverse dari suatu fungsi. Tapi di sini kita akan sajikan dengan cara-cara siluman ya teman-teman, supaya teman semua tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, di sini kan diketahui fx kurang 1 ya, sementara kita butuh fx. Nah, berarti ini harus kita ubah dulu ya teman-teman. Coba diperhatikan di sini. Di sini kan fx kurang 1, berarti kita harus tambah 1 supaya menghasilkan fx. Karena kalau kita tambah 1, maka ini akan habis. Maka di ruas kanan x-nya juga harus ditambah 1 ya teman-teman semua, seperti ini modelnya. Oke? Nah, berarti ini langsung habis. Jadi tinggal fx sama dengan ini x. Kita buka kurungnya saja ya. 1 tambah 2 berarti 3. Nah, sekarang kita simpan dulu. Nah, pada umumnya tetap semua, pada umumnya fungsi itu berbentuk fx sama dengan ax tambah b dengan atau gx sama dengan ax ditambah dengan b per cx ditambah dengan d. Pada umumnya seperti ini. Kalau tidak seperti ini harus usahakan diubah dulu. Misalkan ini ya. Berarti ini kita ubah seperti ini modelnya. Min X tambah 2. Ingat kalau pindah tempat itu tidak berganti tanda ya. Yang ganti tanda itu plus minus kalau pindah ruas. Nah, ini kan pindah tempat. Per X tambah 3. Nah, sekarang sudah ya. Kita butuh G inverse teman-teman. Kita butuh G inverse ini. Nah, untuk menentukan G inverse-nya seperti ini modelnya ya. Caranya ini, cara silumannya A dengan D ditukar ya. Dipindahkan tempatnya seperti ini. Ya, sebenarnya teman ada di short video di bagian bawah channel ini ya. Nanti tentu semua bisa lihat secara lengkap bagaimana menentukan inverse dari beberapa fungsi khusus. A dengan D ditukar ya. Ini A dengan D ditukar seperti ini. Tetapi kita beri tanda, kita lawankan tandanya. Jadi kalau plus menjadi minus. Atau kalau minus menjadi plus. Sehingga ini bentuknya min dx ditambah dengan B per cx dikurangi dengan A. Bisa dipahami ya? Nah, berarti ini G inverse-nya, karena kita butuh G inverse di sini ya. Oke, berarti ini kita lawankan, kita pindahkan dulu ya. Seperti ini. Ini 3 plus menjadi minus. Min 3x ditambah dengan 2 per x. Ini minus 1 ya. Di sini ada angka 1, orang-orang tertentu yang lihat ya. Di sini jadi tambah 1. Nah, sekarang sudah kita bisa cari di sini teman-teman. Oke, ini kan G inverse diketahui ya. Min 3x tambah 2 per x ditambah dengan 1. Ya, dot. Ini dibaca dot ya, atau komposisi. F-nya di sini adalah x tambah 3. Nah, sekarang teman-teman, ini kita tidak perlu pakai cara biasa, panjang ini ya, dan ribet. Nah, caranya ini teman-teman, kita masukkan satu-satu. Angka 1 ini kita masukkan dulu di sini. Kita cari berapa nilainya. Artinya kita ganti x-nya di sini dengan 1. 1 tambah 3 itu berarti 4. Oke, berarti dapat 4 ya. 4 ini kita masukkan lagi. Maka itulah nanti hasil akhirnya. Coba kita cakar ya. Min 3 dikali 4 min 12. Min 12 tambah 2 berarti min 10. Oke. Di bawah berarti 4 tambah 1 5. Min 10 bagi 5 berarti minus 2. Jadi jawabannya adalah bravo. Seperti itu ya teman-teman. Ya, dipahami tidak ini ya. Kalau misalkan belum paham, bisa ditanyakan di bagian komentar di bawah video ini ya. Oke, untuk soal berikutnya seperti biasa, semua dulu yang pahami dulu ya. Kalau misalkan mau dikerja-kerja silakan. Saya beri waktu durasi 10 detik ya. Oke, nomor 18 ini masih sama caranya dengan yang tadi. Coba diperhatikan. Jika fx kurang 1 sama dengan x kurang 1 per 2 kurang x. Dan f pangkat min 1 adalah inverse dari fungsi f. Maka f inverse dari x tambah 1 adalah berapa?
Nah, sama dengan tadi, kita cari dulu fx-nya ya. Nah, dengan cara nomor 17 tadi, maka langsung didapat fx-nya. Supaya dapat fx di sini, maka ini harus ditambah 1 ya. Min 1 tambah 1 kan habis 0. Berarti di sini x-nya ditambah 1 juga. Kita tulis seperti ini. Oke, bisa ya. Kemudian 2 dalam ya kurang x tambah 1. Kita harus kurung ya supaya apa namanya, x-nya kelihatan bahwa memang x-nya ditambah 1. Ini kita buka kurungnya, tambah 1 kurang 1 habis gitu ya. Ini 2 dikurang 1 berarti 1 dikurang x. Jelas ya teman-teman? Saya ulangi, kalau kita buka kurungnya ini, maka ini akan jadi 2 dikurang 1. Bisa ya? Nah, sekarang berarti kita dapat fungsi fx-nya seperti ini. Atau kita tuliskan dulu seperti ini ya teman-teman. Kita konsisten dengan nomor 17 tadi, kita tulis seperti ini ya, pindah tempat. Nah, sekarang kita akan cari fungsi inverse-nya. Berarti pakai rumus yang tadi teman-teman ya. Saya tuliskan dulu ax tambah b per cx tambah d. Maka ini kita tukarkan d dengan a ditukar tempatnya. Kemudian dilawankan tandanya. Berarti f inverse x di sini adalah di sini ada tambah 0 ya. Kita tidak usah abaikan ya, kita tidak usah perhatikan. 1 ini naik jadi min 1 x per min x, ini 1 di sini sebagai A turun ke bawah jadi minus. Seperti ini ya, jelas teman-teman ya. Nah, sekarang yang dicari adalah inverse x tambah 1. Berarti ganti x-nya di sini dengan x tambah 1. Jadinya, oke, x-nya diganti dengan tambah 1 ya. Min x tambah 1 per, ya di sini min x tambah 1 dikurang 1. Nah, sekarang kita buka kurungnya itu teman ya. Ini min x kurang 1 karena minusnya dikali ke dalam. Per, ini min x dikurang 1 kurang 1. Jadi kita dapatkan min x kurang 1 per min x kurang 2. Tidak ada jawabannya teman. Tidak usah khawatir ya. Ini boleh diubah seperti ini. Minus dalam kurung x tambah 1 karena sama saja ya. Per minus x ditambah dengan 2. Karena sama saja kalau kita kali ke dalam minusnya. Minusnya habis, berarti sisa x tambah 1 per x tambah 2. Jawabannya Charlie. Cinta tidak pernah salah. Ya, bisa dipahami ya teman semua ya. Kalau misalkan masih bingung, bisa diputar ulang videonya atau ditanyakan di bagian komentar ya. Next, nomor 19. Silakan. Oke, coba diperhatikan ya. Di sini fx kurang 2 ya, sama dengan 1 per 2 tambah 5x. Nah, sama caranya kita jadikan dulu menjadi fx. Supaya menjadi fx berarti ini harus ditambah 2 gitu ya. Berarti 1 per 2 tambah 5x ditambah 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita obok-obok. Jadinya 1 per 2 ditambah dengan kita kali ke dalam ya. 5x ditambah dengan 10 bisa ya. Jadinya 1 per 5x ditambah dengan 12. Bisa dipahami teman-teman? Nah, ini harus diubah dulu bentuknya ya. Menjadi ax ditambah dengan b per cx ditambah dengan d. Kita paksa sama ya bentuknya. 1 ini kan bisa saja kita kalau kita tulis 0x ditambah 1 per 5x ditambah dengan 12 sama saja ya, karena kan 0 ini tambah 1 kan sama saja ini. Berarti kita bisa langsung menentukan inverse-nya. Ya, ikuti yang ini. A dengan D ditukar dan dilawankan tandanya. Berarti ini 12 jadi naik di sini. Minus 12. Minus 12. X ditambah dengan 1 per 5x. 0 ini ke bawah ditulis minus 0. Tapi sebenarnya tidak ada minus 0 ya. Jadinya ini kita peroleh min 12x tambah 1 atau 1 kurang 12x. 5x kurang 0 berarti 5x. Jawabannya adalah Charlie. Ya, cukup jelas ya teman-teman untuk nomor 19 ini. Oke, next nomor 20, silakan.
Ya, oke, coba diperhatikan. Jika diketahui Fx kurang 3 sama dengan X kurang 6 per X tambah 3, maka yang ditanyakan F inverse dari 1/2. Oke, kita ubah lagi ya. Kita ubah dulu menjadi Fx. Berarti ini harus ditambah 3 ya. Ini X-nya tambah 3 dikurang 6 per ini X-nya ditambah 3 ditambah dengan 3. Berarti ini jadi X 3 dikurang 6 berarti minus 3. Ini jadinya X tambah 6. Bisa ya, teman-teman? Nah, sekarang kita inverskan. Oke, ini bisa langsung ya, tidak usah kita tulis lagi bentuk rumusnya. A dengan D ditukar, ini 6 naik jadi minus 6. Minus 6X kurang 3 per X, ini 1 ya, pindah ke bawah jadi minus 1. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ganti X-nya dengan 1/2. Oke, pelan-pelan saja ya. Ini saya rinci supaya lebih detail lagi. Minus 6 dikali 1/2 dikurang dengan 3 per 1/2 dikurangi dengan 1. Coba. Minus 6 dikali 1/2 kan min 3. Ya. Min 3 kurang 3 berarti minus 6. 1/2 dikurang 1 min 1/2. Nah, sekarang minusnya habis. 2-nya ini kita kali ke atas. Berarti jadinya 12. Oke ya, jawabannya error. Oke, soal kelas sebelum kita berikan oleh-oleh ya. Ini nomor 21, silakan. Ya, nomor 21 ini teman-teman ada fungsi dalam bentuk akar ya. Di source video itu juga saya sudah tuliskan bagaimana menentukan inverse fungsi yang berbentuk akar ya. Tetapi di sini ada sifat ya teman-teman. Ini sifatnya kalau misalkan ada pangkatnya dari De Morgan ya namanya. Kalau ada inverse-nya di luar, inverse-nya ini bisa masuk ke dalam kurung tetapi ditukar posisinya menjadi F inverse dot G inverse seperti itu ya. Kemudian kita nanti pakai cara yang kayak nomor 17 yang tadi ya. Nah, berarti kita cari dulu masing-masing inverse-nya. Nah, bagaimana cara menentukan inverse untuk bentuk akar? Saya tuliskan di sini ya. Kalau misalkan bentuk akar kita mau cari bagaimana inverse-nya, maka ikuti ini ya, teman-teman. Ikuti ini. Di sini X-nya dipangkat 2 kan. Kemudian dikurang kalau tambah di sini, maka jadi kurang. Kurang B per A. Seperti itu ya. Berarti ini inverse-nya adalah X kuadrat ini plus jadi minus 1 per ya di sini A-nya di sini koefisien X-nya ya, berarti di sini 1. 1 saja ditulis enggak apa-apa. Atau X kuadrat kurang 1. Jelas ya? Nah, bagaimana ini? Yang tadi kan di sini D-nya tidak ada, anggaplah 0 ya. Di sini 1, kita tukar. 0 ke atas berarti 0x seperti ini. Tidak usah ada minus 0 ya, enggak apa-apa. Per tambah 1 per X dikurangi dengan 1. Paham ya? Atau 0x ini tambah 1, 1 saja per X kurang 1. Jadi ini adalah G inverse. Ini adalah F inverse. Ya, kemudian F inverse X dan G inverse X di sini kita simpan di sini ya. Kita tulis F inverse di sini adalah X kuadrat dikurang dengan 1 dot G inverse adalah 1 per X kurang 1 ya. Oke. Nah, kemudian 2 ini kita masukkan dulu di sini ya yang dekatnya. Ganti X-nya dengan 2 berarti 1 per 2 kurang 1 kan 1 gitu ya. Berarti 1 per 1 ya 1. Ya, coba dihitung ulang. Kemudian 1 ini kita masukkan lagi ke sini dan X-nya dengan 1. 1 kuadrat 1 dikurang dengan 1 berarti 0. Jadi jawabannya di sini adalah 0. Bravo. Ya, bisa ya teman-teman semua dipahami ya. Semoga bisa paham. Kalau misalkan belum paham bisa diputar ulang dulu videonya. Nah, untuk 2 nomor berikutnya ini saya berikan oleh-oleh ya untuk coba-coba dikerja. Ini oleh-oleh yang pertama ya teman-teman. Silakan didiskusikan dengan rekan-rekannya ya, kalau misalkan ada grupnya boleh. Ya, kalau misalkan mau undang saya untuk memberikan dalam bentuk Zoom juga boleh ya. Nanti saya diundang saja teman-teman, baru ya kalau misalkan ada temannya yang kumpul-kumpul boleh. Nah, untuk ini oleh-oleh kedua ya. Oke, saya kira demikian dulu ya teman-teman semua ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Kita akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.